Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan sore hari ini. Karena kami memiliki Bapa yang tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada di tempat ini bukan satu kebetulan kami hadir sore hari ini. Tetapi ada rencana Tuhan yang mau kita kerjakan. Ketika kita mengenal dan menerima kebenaran, maka kita akan melihat hidup yang diubahkan di dalam Dia. Engkau di hadapan Tuhan tidak ada satu manusia pun yang paling terhina yang tidak ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan Dia punya rancangan yang indah dalam setiap hidup kita. Dia menciptakan saudara dan saya bukan tanpa tujuan. Tapi setiap kita memiliki arti di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Para muda-mudi ya, bahkan di sini ada Bapak dan Ibu. Terima kasih buat para singer dan WL yang pemusik bahkan yang sudah melayani kita dengan luar biasa. Ya, kita melayani Tuhan ya bukan saja di tengah jumlah yang banyak baru kita boleh semangat memberikan yang terbaik. Tetapi walaupun ya hanya di komunitas yang kecil sekalipun kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini anak-anak muda yang berkumpul atau saudara ya sudah berkeluarga sekalipun kita hadir pada siang hari ini, saya percaya itu Roh Kudus yang telah menggerakkan saudara untuk datang ya di tempat ini untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Amin, haleluya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Robert dan Ibu Ike sebagai pembina daripada IYUT yang telah memberikan lagi kesempatan buat saya untuk kita mau belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar dan saya berikan tema menghasilkan buah yang manis. Ya kalau kita dengar ini udah sering ya kita dengar buah yang manis. Tetapi ada juga buah yang asam. Jadi kita mau pilih mana? Mau jadi buah yang manis atau buah yang asam, yang kecut. Ya, yang tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana kita memiliki atau kita memilih ya. Sebab untuk menjadi buah yang manis itu butuh proses dan progres. Dan yang harus kita lakukan kita harus memilih. Kita mau memilih menjadi buah yang manis atau biasa-biasa saja. Dan hari ini kita mau buka dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 15. Kita baca saja di ayat 16 bagian A. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Dalam hal ini kalau kita melihat konteks firman Tuhan ini bahwa Yesus yang sudah memilih kita. Saya mau pengen tahu, apakah kita sadar atau kita tahu bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan. Mungkin ada yang masih mikir, kayaknya aku gak layak. Belum waktunya. Mungkin ada yang masih ragu-ragu. Boleh angkat tangan kalau ada yang ragu-ragu, gak apa-apa. Dan hari ini kita mau belajar bahwa kita harus sadar engkau ada di tempat ini itu karena Tuhan yang sudah memilih. Dan Dia menghendaki agar kita ya menghasilkan buah. Buah yang seperti apa yang Tuhan mau. Ya,
Untuk kita bisa menghasilkan buah, tentunya kita harus memiliki yang pertama adalah tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ya tanggung jawab dalam diri kita sendiri. Untuk kita mau bertumbuh. Untuk mau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk mau kita belajar terus menerus. Konsisten. Enggak mungkin kita akan menghasilkan sesuatu kalau kita tidak mau memiliki tanggung jawab dan konsisten. Kita ingat ya, kalau kita mungkin pergi ke satu kebun anggur atau kebun apel, pasti yang terbesit dalam pikiran kita, ini ada seseorang yang menanam ini, gak mungkin dia tumbuh begitu saja. Kalau tumbuhan liar gak bisa dijamin manis atau enggak. Tapi kalau tumbuhan yang ditanam oleh seorang petani, yang pertama-tama yang dia lakukan, yaitu dia memilih benih yang unggul. Ada di sini yang mau nanam terus cari yang jelek-jelek? Nggak mau lah. Karena apa? Kita menginvestasikan sesuatu di situ. Ya kan? Kita mau menanam, ada perlu modal untuk menggarap sawah, menyewa pekerja. Bahkan yang kita harapkan adalah hasil yang terbaik. Tidak ada seorang petani menanam sesuatu dia mengharapkan yang biasa-biasa saja. Jadi kita harus tahu bahwa kita ya kalau kita melihat seorang petani dia menanam itu, dia memilih benih yang unggul sama seperti Yesus. Dia juga mau memilih orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang mampu melihat visi ke depan. Mungkin engkau berpikir bahwa aku gak bisa, aku gak mungkin. Karena aku kan belum pelayanan di gereja. Bahkan malam minggu aku masih dugem. Masa iya tiba-tiba aku mau dipilih Tuhan? Saudara, Tuhan kenal saudara. Tuhan tahu yang terbaik di masa depanmu. Engkau berpikir mungkin engkau orang yang paling hancur. Tapi di mata Tuhan, Tuhan gak lihat itu. Tuhan memilih, Tuhan menampi orang-orang yang layak untuk dipekerjakan dalam ladang misinya Tuhan. Apa sih tujuan Tuhan untuk memilih kita? Agar supaya kita memiliki buah yang tetap. Tujuan Tuhan memilih saudara dan saya. Supaya engkau menjadi berkat. Supaya engkau membawa jiwa kepada Tuhan. Engkau mau mengambil bagian dalam pelayanan. Hari-hari ini pelayanan itu bukan sekedar di mimbar seperti ini, enggak. Tapi ketika dalam pekerjaanmu, di dalam studi, engkau adalah orang yang layak, maka ada banyak orang yang akan datang kepadamu ketika mereka melihat buah yang engkau hasilkan. Menjadi orang yang bisa dipercaya. Maka dengan sendirinya orang-orang akan datang kepadamu minta didoakan. Saudara, sebagai anak Tuhan dalam tanda kutip orang Kristen. Kalau kita di antara begitu banyak misalnya dalam kantor atau di tengah-tengah mahasiswa, orang Kristen itu sedikit biasanya ya. Tapi justru banyak orang bilang, wah ini orang Kristen, kayaknya enak nih kalau ngomong sama dia. Dia bisa berikan solusi, dia bisa doain aku. Itu bisa terjadi saudara, bukan anak Tuhan tapi mereka percaya dengan kita. Kenapa? Ada buah-buah yang mereka bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau buah yang manis di dalam gereja kita ada saat ini semua manis. Betul apa betul? Shalom, gimana kak? Apa kabar kak? Duh wajahnya kayaknya, wah hari ini kayak luar biasa. Bisa saudara. Tapi apa kabar di luar sana? Jangan-jangan kita bukan orang yang
harapkan berada di tengah-tengah komunitas, dalam pekerjaan, dalam studi. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 berkata, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Ini adalah kuncinya, saudara. Kalau kita menjadi orang yang disukai, kita harus belajar lewat kebenaran ini, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Saudara, kita seringkali melihat pohon, ya, pohon yang berbuah lebat. Saya dulu di kampung, karena saya orang kampung dulunya. Waktu masa kecil saya memang ada di kampung sampai usia 16 tahun. Dan akhirnya saya merantau ke Jakarta sampai hari ini. Waktu masa kecil saya masih ingat, karena di daerah saya itu sangat subur tanahnya. Jadi itu pohon-pohon yang berbuah itu nggak ada dijual di pasar, karena itu tersedia di jalan, pinggir jalan ya. Kalau saya ke kebun orang tua saya itu ada nemu pohon jambu lah, pohon mangga. Yang paling yang saya suka itu pohon mangga kueni ya. Ternyata buah ini memang paling mahal ya di Jakarta. Setelah saya udah di Jakarta, ternyata mangga kueni itu yang paling mahal dari semua mangga. Tapi saudara tahu gak, itu waktu masih kecil saya di kampung tuh mangga kueni itu di sana sampai kebuang-buang. Ya, karena kalau lagi musim itu semua berbuah itu kebanyakan ya. Ada satu pohon yang saya masih ingat. Setiap kali saya lewat pohon itu, ya, saya nggak bisa ambil tuh pohon. Saya nggak berani lempar juga tuh pohon ya untuk mengambilnya, karena itu punya orang di tanah orang lain. Jadi ketika lewat situ pengen, apa yang saya lakukan? Saya coba jalan di sekitar pohon itu, mana tahu ada yang jatuh. Nah itulah yang saya ambil, karena masih anak-anak waktu itu SD, SMP ya. Jadi kita ambil buah itu. Karena apa? Buah yang mateng dengan proses sebenarnya itu pasti manis. Dan memang buah itu selalu manis. Ya, kalau nggak manis ngapain saya muterin pohonnya nyariin. Yang pasti kalau buah yang asam biarpun dia lebat ya udah kita cuekin. Kita tahu kok itu buah asam, ngapain repot-repot kita nyari, kita pengen nyobain. Begitupun hidup kita saudara. Ketika engkau ya menghasilkan buah, banyak orang gak suka dengan kamu, itu pasti terjadi. Ketika engkau menghasilkan buah yang manis, ada aja orang yang iri. Ya, orang yang iri apa yang dia lakukan? Kalau lihat buah yang manis, padahal punya orang, dilempar sama dia. Ya, dilempar biar jatuh buahnya. Diambil paksa sama dia, nyuri ya. Begitu hidup kita, kalau kita telah berbuah manis, jangan lupa saudara. Perbuatan orang-orang di sekitar kita itu menyakiti kita, gosipin kita, menjatuhkan kita. Supaya kita tidak terus menghasilkan buah itu pasti ada. Tapi apakah buah yang dilempar sampai jatuh itu nggak diambil orang? Nggak mungkin ya, kalau kita nemu itu di bawah pohon kita nggak ambil, kalau manis. Pasti. Sekalipun dia udah jatuh karena dia berasal dari pohon yang baik, manis, pasti dia akan tetap bermanfaat. Ya. Sama dengan hidup kita. Walaupun dilempar, dikecewakan orang lain, ya, dikata-katain, dikritik yang gak enak, pedas kalau kritik. Saat melayani, lu pelayanan kayak gitu amat sih. Kok WL gak ada hadirat? Pernah gak dengar kalau kita melayani, kok lu WL kayaknya gak ada hadirat Tuhan? Aduh paling tahu banget ya, dia bisa lihat Tuhan ada atau enggak. Ya itulah sifat orang-orang di sekitar kita. Suara lu kok entar tinggi, entar rendah, entar enggak sesuai musik.
fales. Bagaimana sikapmu? Apakah engkau langsung berpikir, udah deh, bulan depan kalau dijadwal nggak mau lagi. Habis storeng suaranya katanya, fales. Bikin rusak kuping aja yang dengar. Musik yang ngikutin juga sampai pusing gimana caranya nih mau kejar suara dia dari A pindah ke C, nggak jelas. Saudara, anak-anak muda, ketika Tuhan memilih engkau di sini, nggak usah pikirin soal apa kata orang lain. Orang lain bisa menjatuhkan engkau dengan caranya seperti yang saya katakan tadi. Buah yang manis itu pasti dilemparin orang, ya kan? Banyak pencuri yang ngintip. Satu kali teman saya bilang, tetangga gue kesel dah katanya, rambutannya itu dia lewat pagar rumahku. Tapi giliran pohonnya berbuah, dia bilang gini, itu bagian gue itu, orang itu ada di tanah aku, enak aja katanya, giliran nyampah gue yang sapu, giliran berbuah, ya gue lah yang punya bagian itu katanya. Padahal itu buah orang loh, tapi karena lewat pagar dia berhak untuk itu. Tapi kalau lagi nyampah, dia marah-marah. Ya, dia WA, tetangganya nggak diladenin, tetangganya kebetulan nggak ada waktu untuk nebang, dibiarin aja sampai banyak. Tapi beruntungnya buah itu berbuah lebat. Itu artinya apa? Bahwa buah yang manis itu walaupun awalnya ngeselin, tapi ketika dia berbuah, tetap aja diinginkan orang-orang yang seperti itu. Amin. Hidup kita pun demikian. Jangan dengar kata orangmu seperti apapun hinaan orang. Mari kita terus melakukan kehendak Tuhan. Terus menyatakan kabar baik. Sebab itu kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Dan kita memiliki gaya hidup seperti Kristus. Memiliki hubungan yang erat. Tetap mempercayainya, mengasihinya, taat. Untuk kita menghasilkan buah yang baik, yang manis. Hidup tetap dalam pimpinan Tuhan dan kehendaknya. Sebab buah yang manis itu menghasilkan apa? Kesalehan, ketaatan juga. Ketika engkau terus taat, engkau akan melihat hidupmu ada dalam campur tangan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Karena hidup di dalam kebenaran itu adalah proses yang terus berprogres. Ya. Tanpa proses kita tidak akan pernah tahu kita sudah ada di posisi yang mana. Saudara, ketika saya ya dalam keluarga, bahkan anak saya sering suka tegur saya, ya, mami itu nggak bisa dibilangin. Ya udah tahu, udah dibilangin jangan kayak gini, jangan kayak gitu, masih nggak bisa dibilangin. Saudara, kadangkala ya kalau saya sebagai orang tua mungkin berpikir, saya kan lebih tua, kok ditegur sama anak saya yang lebih muda. Mungkin kalau orang dunia yang belum mengenal kebenaran, tidak memiliki kasih, kesabaran, ya, damai di hati, itu kita akan berontak jadi orang tua. Kita akan pasti balik ngomel, apa sih lo? Ya kan, bisa kita berhak untuk ngelakuin itu sebagai orang tua. Tetapi saya sadar ketika saya ditegur, ya, saya tahu bahwa teguran itu baik buat saya. Sekalipun itu gak enak, nusuk. Kalau kita ditegur orang yang lebih muda, ya kan. Orang yang kita anggap, anak kemarin negor gue. Sering kan kita kayak gitu, kita merasa kita udah tua. Kita seorang pemimpin nih, ketua pemuda remaja misalnya. Ditegur sama anggotanya, kita ngerasa siapa sih lu? Gue kan pemimpin di sini, ya gue lah yang berhak untuk mutusin. Gak bisa dikoreksi, gak bisa ditegur. Saudara sedang menghentikan progres. Apa yang saya lakukan ketika anak saya tegur saya diam aja. Saya diam. Saya pikir baik-baik, saya pikir itu benar. Sekalipun saya orang yang lebih tua, saya gak mungkin tidak melakukan kesalahan di masa depan, gak mungkin. Kalau saya jadi orang tua berpikir saya yang paling benar, saya akan bentrok.
dengan orang di sekitar kita. Karena apa? Yang pertama-tama kali kita jadi berkat itu adalah di kalangan yang terdekat dengan kita. Dengan anak kita, suami kita, saudara kita. Mungkin engkau berpikir bahwa aku hari ini ditanam di tanah yang salah. Ya, kita tahu ya ada 4 jenis tanah. Tanah yang berbatu, tanah apa lagi? Ada yang tahu? Tanah yang berduri, subur, di pinggir jalan. Ya, ada enggak yang sedang berpikir, engkau ada di mana sekarang ini? Di tanah yang mana? Dari 4 tanah ini, engkau ada di tanah yang mana? Kalau ada di tanah yang subur enak, enggak usah ngomong ya. Bagaimana kalau ada di tanah yang keras? Di tanah yang berbatu, yang berduri. Engkau lahir di tengah-tengah keluarga yang engkau tidak inginkan. Aku kalau bisa milih enggak mau ada di tengah keluarga ini. Pernah enggak sih berpikir begitu anak-anak muda? Kalau aku bisa milih aku enggak mau punya orang tua yang kayak gini modelnya. Kalau bisa aku milih aku enggak mau memiliki ketua youth yang kayak gini modelnya. Ada dalam hati, hello. Bohong banget kalau kita enggak pernah terbesit begitu. Kalau aku bisa milih aku enggak mau punya bos kayak gini, bawel, cerewet, tiap hari kerjaannya ngomel melulu. Punya dosen galak banget, ditanya aja udah nyeletuk. Emang kamu gak bisa mikir, nanya melulu belajar sana. Ada loh, punya orang tua, anak nanya, aduh cerewet amat sih jadi anak nanya melulu. Coba kita ini kalau punya anak kecil lagi bertumbuh, anak kecil itu kan paling cerewet ya. Bentar-bentar dia nanya, bentar-bentar dia nanya. Ya, banyak orang tua ya. Capek juga jawab anaknya. Dia kan, aduh cerewet amat sih nih anak, aduh gua lakban juga mulut lu ya. Nanya gak ada habis-habis, kemarin baru nanya, tadi baru nanya. Gak usah anak kecil ya, orang dewasa, orang besar atau suami kita, istri kita pun kalau yang latah tukang nanya ada. 10 kali nanya. Ini kayak jam berapa sih kita pergi? Jam 7. Entar 5 menit, jam berapa ya kita pergi? Jam 7. Entar lagi dia nanya lagi, aduh. Capek amat ya, direkam aja deh. Ada loh. Tetapi sebagai orang tua yang baik, untuk kita mau melihat perkembangan anak kita bertumbuh dengan baik, tentunya kita akan tetap ladenin anak kita, walau capek sekalipun. Bapa kita di surga pun demikian. Hari ini engkau ada tumbuh di tanah yang mana? Di tanah yang berbatu? Tuhan enggak lihat kau tumbuh di mana hari ini. Tapi Tuhan menantikan buah yang engkau akan hasilkan nanti. Kalau kita mau, makanya saya bilang tadi ya, untuk kita mau menghasilkan buah yang manis itu pilihan. Kalau engkau memilih untuk kecewa, engkau kepahitan, sakit hati terus menerus yang gak ada ujungnya. Kau akan lihat di hari nanti. Kau akan dapati tubuhmu akan berbagai penyakit akan muncul. Karena apa? Hidupmu gak tenang. Ya. Mungkin Tuhan izinkan engkau tumbuh di tempat yang berduri. Tuhan izinkan engkau tumbuh di tempat yang berbatu-batu. Tapi itu tetap tumbuh, saudara. Saya pernah melihat ya. Saat olahraga pagi, ada rumah di dekat rumah saya, itu udah bertahun-tahun gak dihuni. Saya gak tahu itu rumah pemiliknya ada atau enggak di situ ya. Tapi dari semenjak saya tahu itu rumah gak dihuni, udah sampai mau rubuh. Tapi saya heran ada pohon tumbuh di situ. Di atas genteng saudara. Dia bisa tumbuh pohon bukan di tanah asalnya, enggak. Orang di tengah-tengah rumah. Saya sampai mikir, horor banget nih rumah ya ada tumbuh pohon. Tapi di situ pun saya berpikir, kok bisa ya ada pohon tumbuh di atas genteng yang mungkin ada tanahnya mungkin di situ atau ada lumutnya sehingga dia bisa. Ternyata pohon sekalipun di tempat yang jelek yang gak harusnya tumbuh dia bisa tumbuh saudara. Ya kan? Urusan dia berbuah gak berbuah itu bukan urusan pohonnya.
ya kan? Pohon apa dulu yang tumbuh? Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada 4 tanah hati yang kita tahu bersama. Yang sebenarnya itu masih bisa tetap tumbuh. Tapi kita harus kuat, ya. Karena apa? Benih yang tumbuh di tempat yang berduri itu nggak mudah. Hidup kita yang tinggal atau ada di tengah-tengah komunitas yang bahasa kerennya bilang ini sih racun ya, itu nggak mudah. Mana enak tinggal di komunitas atau berada di komunitas yang kerjaannya ngegosip aja. Nyela si A, nyela si B, kayaknya ngeliatin kekurangan orang terus. Nggak enak. Ada komunitas yang racun ya seperti itu ya. Pernah nggak ngalamin? Punya temen tuh bukan temen yang membangun, tapi ini racun nih. Tiap hari ngomongin si A, ngomongin si B, gimana? Kita kalau punya temen kayak gitu, gimana respon kamu? Seru ya? Banyak bahan ya untuk nertawain si A gitu ya, untuk nertawain si B, banyak bahan ya. Tetapi tahu nggak, orang yang benar, orang yang hidup benar memilih untuk berbuah yang manis, itu ngerasain itu nggak enak. Itu penghambat untuk bertumbuh. Saya ngalamin saudara, ya punya temen. Awal-awalnya kalau kita berteman baru awal kita kan gak pernah tahu nih modelnya kayak gimana. Semakin kita dekat dengan dia kita baru tahu oh dia begini gini. Lama-lama awalnya sih minta doa. Lama-lama ngomongin si A, ngomongin si B, sampai bisa sejam lebih. Habis itu saya capek loh nerima telepon begituan. Saya dalam hati aduh gue ngeladenin dia. Tapi kalau aku langsung matiin atau nolak omongan dia, kita mau jadi berkat kan. Tujuan Tuhan kan kita kalau ketemu orang kayak gini bukan kita buang kan. Tujuan Tuhan kan kita mau jadi berkat. Mungkin Tuhan izinkan orang-orang seperti ini masuk dalam hidupmu. Ya. Tetapi pilihan kita untuk hancur dengan dia atau kita mau bertumbuh itu kan pilihan kita. Tapi saat ada orang yang seperti ini biasanya kita capek ngadepin orang kayak gitu. Ujung-ujungnya pasti ya kebanyakan kalau orang tipenya keras kepala, punya teman gak bisa ditegur, tapi dia kalau ngomongin orang pintar, jago gitu. Ini orang tipe gak bisa ditegur. Saya sering melihat ciri-ciri orang kayak gitu. Kok dia paling benar, semua dia paling benar, gak bisa ditegur. Percaya deh, giliran kita negur dia yang tersinggung. Itu udah pasti, karena dia merasa diri dia paling benar. Jadi hati-hati aja, kalau ketemu orang kayak gini jangan sembarangan ngomong. Perlu hikmat Tuhan. Jangan sampai kita terbawa, bukan kita yang narik dia, kita yang ketarik jadi sama tukang ngomongin si A si B. Capek loh hidup kayak gitu, bukannya enak. Saya ngerasain, capek banget ya. Tapi saya gak bisa berbuat banyak untuk dia. Kembali lagi saya ingatkan, sebagai teman saya ingatkan, jawabannya bisa loh. Lu gak usah ngajarin gua, emang lu sok pintar, lu sok tahu. Gue juga ngerti kali, waduh tajam loh itu kalau kita. Jadi saya belajar, kita mikir mau ngasih tahu gak sih nih. Tapi seringkali Roh Kudus negur juga. Roh Kudus tegur kita loh, kalau ada teman yang kayak gitu. Yuk, kita tetap jadi berkat sekalipun jawabannya itu nyakiti hati kita. Gak apa-apa, justru itu adalah proses kita, progres kita dalam proses. Karena apa? Untuk saya bertumbuh menjadi memiliki buah yang manis, saya gak akan berhenti di proses sampai hari ini. Besok, lusa, tahun depan, seumur hidup saya akan terus menghadapi proses itu untuk terus menghasilkan buah yang manis. Di dalamnya ya, Galatia, kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 kita baca bersama. Tetapi buah roh itu ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Seperti Raja Daud yang kita tahu. Bagaimana seorang raja, ya, dia pernah mengalami yang namanya jatuh ke dalam dosa. Dia membunuh Uria dan dia selingkuh dengan Batseba. Tetapi Raja Daud ini bukan tipe raja yang keras hati, yang gak bisa ditegur. Ketika dia ditegur oleh temannya, apa yang ia lakukan? Maaf karena saya lagi flu. Dia tidak mengeraskan hati. Dia menunjukkan integritasnya. Bahkan ketika Raja Daud sebelum dia jadi raja baru dapat bocoran, ya, dia akan dipilih Tuhan. Samuel ya diperintahkan Tuhan ya untuk memberitahu kepada Daud bahwa dia akan menjadi raja suatu hari nanti. Raja Saul tahu apa yang dilakukan oleh Raja Saul, dikejar. Ya gimana caranya supaya Daud ini gak jadi raja. Dia sampai dia harus sembunyi, ya. Dia harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu gak enak, saudara. Daud, dia sudah, kalau zaman sekarang kalau kita lihat ya orang yang menyalonkan diri untuk jadi sesuatu misalnya. Belum juga jadi, sudah kayak punya power. Ya. Bahkan kalau debat udah mulai sombong. Sudah mulai menjatuhkan yang lain, sudah mulai menjelekkan si A, si B. Ya, itu yang kita lihat, dunia lakukan hal itu di luar sana. Tapi kita lihat kepada Raja Daud, apa yang dia lakukan. Dia sadar sepenuhnya bahwa Raja Saul itu yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga dia tidak berani, saudara. Ya, bicara buruk tentang Saul dia gak berani. Bahkan dia dikejar-kejar. Dia ada kesempatan untuk bunuh Raja Saul. Tapi dia tidak melakukan itu. Orang dunia melakukan hal yang berbeda. Baru jadi calon udah ngejatoin calon yang lain. Tapi contoh yang Alkitab nyata di depan kita. Bahwa Raja Daud memberikan contoh. Dia memiliki hati yang humble. Yang mau ditegur oleh kawannya. Kita pun demikian. Sekalipun engkau punya posisi, Raja Daud kan dia sudah sebentar lagi jadi raja. Dia berhak, kalau udah jadi raja, orang yang negur dia berhak. Udah gak usah kasih jabatan, dulu dia tuh rese, dulu dia tuh suka kritik-kritik, bisa aja, tapi dia gak lakukan hal itu. Ketika kita dikritik, harusnya sebagai orang yang berprogres untuk bertumbuh, maka kritikan itu menjadi vitamin yang menyuburkan, yang membangun kita. Itu bukan untuk menjatuhkan kita. Kita harus sadar bahwa setiap kritikan-kritikan yang datang dari anak-anak Tuhan, dari orang-orang yang dapat dipercaya, itu membuat engkau semakin bertumbuh. Bagaimana dengan Paulus dalam perjanjian baru? Dia bukanlah orang yang diperhitungkan, malah dia orang yang musuh anak-anak Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau engkau merasa engkau bukan siapa-siapa hari ini. Bahkan Paulus seorang pembunuh pun Tuhan tangkap dia menjadi hambanya. Jadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah berpikir engkau terlalu kecil di hadapan Tuhan. Enggak. Tuhan melihat hati. Amin. Ketika Paulus memberitakan Injil, apa yang ia alami? Dia dipenjara berkali-kali. Dia difitnah, diperlakukan buruk. Apa dia mundur? Enggak. Dia tetap melangkah, maju. Masuk dalam rencana Tuhan. Semua yang ia hadapi, yang ia alami, itu menjadi kekuatan bagi dia untuk apa? Untuk dia terus ya
melayani Tuhan, membawa jiwa jadi berkat di mana-mana sampai ke Roma, ke Asia Kecil. Begitu banyak orang yang bertobat karena dia. Yang awalnya dia hanya orang yang tidak diperhitungkan. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Kalau kita mau berhenti, itu adalah satu kerugian besar. Karena apa? Tuhan punya rencana yang mulia dalam kehidupan setiap kita. Hari ini kita mau menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua yang Tuhan mau untuk kita terus terapkan dalam hidup kita sebagai anak-anak muda. Ya, waktumu masih panjang untuk engkau berprogres, untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Menghasilkan buah yang manis dimanapun engkau Tuhan tempatkan. Tidak ada yang salah dengan keadaanmu hari ini. Gak ada yang salah. Jangan kita pernah berpikir bahwa aku ada di tempat yang gak seharusnya aku berada. Jangan-jangan di tempat itulah cikal bakal engkau menjadi seorang pemimpin. Ya kan? Karena engkau diasah. Engkau dibenturkan dengan orang-orang yang ada di sekitar itu untuk menghasilkan karakter seperti Kristus. Kalau engkau tidak pernah diproses, engkau tidak pernah diperhadapkan dengan orang-orang yang menurutmu, dia terlalu kejam buat aku. Dia terlalu menyakiti aku. Dia terlalu angkuh dengan aku, dia gak peduli sama aku. Jangan-jangan memang itu adalah rencana Tuhan. Untuk engkau menghasilkan buah yang manis. Di tengah orang-orang yang seperti itu. Justru satu hari nanti mereka akan mengenal Yesus lebih lagi. Mereka akan menuruti cara hidupmu yang benar. Sehingga engkau dikatakan, engkau hidupmu jadi berkat. Sebab Tuhan menciptakan engkau bukan tidak punya tujuan dan maksud dalam dunia ini. Tapi Tuhan memiliki rencana yang besar. Untuk engkau dapat tangkap itu, pahami itu. Hari ini jangan engkau tangisi keadaanmu karena engkau ada di tempat yang berbatu, menyakitkan. Tapi engkau merenungkan bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar. Sebab apa? Karena kasih Tuhan aku bertahan sampai hari ini. Aku masih ada sampai hari ini. Bahkan saya secara pribadi, saya sering kali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan saya. Tapi ketika saya merenung, saya datang di kaki Tuhan, saya berkata Tuhan oke, aku tahu ini adalah cara Tuhan untuk mengangkat aku lebih lagi dan lebih lagi. Untuk aku menjadi seorang pemenang, aku harus menghadapi tantangan apapun yang ada di hadapanku. Aku gak mau menyerah, aku gak mau mundur, aku gak mau berhenti. Tapi aku mau terus maju melangkah karena aku tahu bahwa berjalan bersama Tuhan, dia akan melakukan perkara-perkara yang besar yang engkau tidak pernah pikirkan, yang engkau tidak pernah impikan. Itu Tuhan akan sediakan dalam kehidupanmu. Percayalah, sebab Tuhan yang engkau dan saya layani, dia itu hidup dan berkuasa. Dia mampu mengubah hidupmu yang tidak berarti menjadi berarti. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Kalau engkau sadar sesadarnya bahwa engkau berada di tempat yang benar, maka terus engkau ada di tempat yang benar. Seperti hari ini engkau hadir di sini, Tuhan memilih engkau mendengar kebenaran ini supaya engkau menyadari engkau ada di tempat yang tepat. Tetap terus melayani Tuhan, tetap terus setia. Apapun yang membuat engkau, menghambat engkau, itu tidak akan bisa menghentikan langkahmu untuk terus engkau menjadi orang yang terpuji, ternama dan terhormat. Amin.